Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat berkumpul untuk mengikuti pelajaran bahasa jurnalistik pada perkuliahan hari ini. Yang terhormat Bapak Roni Nugraha Syafroni, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah Bahasa Jurnalistik, juga teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ismi Arifah dengan NPM 1910 6310 881. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi dengan judul Pemakaian Kata, Kalimat, dan Alinea dalam Bahasa Jurnalistik. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan rekan kelompok saya. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Niken Widya Celsia dengan NPM 1910 6310 80096. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Siti Romlah dengan NPM 1910 6310 80041. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Nur Habibah dengan NPM 1910 6310 8010161. Pemateri keempat akan disampaikan oleh Lucy Rahmawati dengan NPM 1910 6310 80026. Pemateri kelima akan disampaikan oleh Lulu Aulia dengan NPM 1910 6310 80151. Untuk pemateri keenam akan disampaikan oleh Dewi Nurkomalasari dengan NPM 1910 6310 80011. Untuk pemateri ketujuh akan disampaikan oleh Inayah Elvina dengan NPM 1910 6310 80146. Dan untuk pemateri terakhir, yaitu pemateri ke-8, akan disampaikan oleh Retna Intendia dengan NPM 1910 6310 80111. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Niken Widya Celsia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Pemakaian bahasa jurnalistik lebih menekankan pada daya kekomunikatifannya, seperti pemakaian kata, pemakaian kalimat, dan alinea bahasa jurnalistik. Selanjutnya, pembahasan mengenai pemakaian kata. Pada bahasa jurnalistik, pemakaian kata lebih fleksibel, harus langsung ke pokok persoalan, straight to the point, bermakna tunggal, tidak konotatif, tidak bertele-tele, tanpa basa-basi, ringkas, dan jelas, serta mudah dimengerti oleh orang awam, atau menggunakan bahasa yang biasa digunakan secara umum. Seperti yang kita ketahui, dalam bahasa jurnalistik, penyampaian kata harus langsung kepada pokok pembahasan, padat, singkat, dan tentunya mudah dipahami oleh masyarakat umum. Semakin banyak kosakata yang dimiliki seseorang, maka semakin banyak juga gagasan yang dapat disampaikan. Maka dari itu, kita harus mengetahui unsur-unsur pemakaian kata dalam bahasa jurnalistik. Yang pertama, beberapa kata Indonesia sebenarnya dapat dihemat tanpa mengorbankan tata bahasa dan kejelasan artinya. Misalnya, kata agar supaya dapat dihemat menjadi kata supaya. Dan yang kedua, kata daripada atau daripada dapat dihemat menjadi kata dari. Misalnya, keadaan lebih baik dari zaman sebelum perang menjadi keadaan lebih baik sebelum perang. Lalu yang ketiga ada ejaan salah kaprah justru bisa diperbaiki dengan menghemat huruf. Misalnya, kata efektif dapat diperbaiki menjadi kata efektif. Yang keempat, dua kata dengan arti yang sama belum tentu memiliki efek yang sama.
Karena bahasa bukan hanya tentang perasaan saat memilih sinonim pendek. Dengan mempertimbangkan selera bahasanya, diperlukan kelonggaran. Misalnya, kata kemudian dapat disingkat menjadi kata lalu. Pemakaian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat dikatakan efektif bila mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan itu berlangsung sempurna. Keefektifan kalimat ditunjang antara lain oleh keteraturan struktur atau pola kalimat. Pengertian alinea. Alinea merupakan suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Alinea sering disebut sebagai paragraf. Dalam dunia jurnalistik, hal ini memang suatu yang mendasar. Karena itu, adanya paragraf bahasa jurnalistik yang memiliki pengertian gabungan dari beberapa kalimat-kalimat yang dijadikan satu terpadu dan menghasilkan suatu paragraf atau alinea. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik alinea atau alinea itu paragraf dari sebuah bahasa jurnalistik. Jadi yang pertama itu harus memiliki satu ide pokok, bahwa paragraf yang baik itu memang hanya memiliki satu ide pokok atau gagasan pokok yang mencakup keseluruhan suatu kalimat. Jadi teman-teman nggak mencampur adukan topik pembahasan yang lain atau lebih dari satu topik. Tujuannya apa sih? Tujuannya pasti agar pembaca bisa memfokuskan satu gagasan yang utuh dan mampu memahami secara keseluruhan dan gak setengah-setengah gitu. Yang kedua, dibangun oleh sejumlah kalimat, bahwa terbentuknya paragraf itu adanya kalimat. Tentu ya teman-teman, dalam struktur bahasa kan paragraf memang merupakan gabungan dari beberapa kalimat. Nah, biasanya itu terdiri dari 5 sampai 7 kalimat dalam setiap paragrafnya. Lalu yang ketiga, ada kesatuan ekspresi pikiran. Paragraf sebagai satuan terkecil dari wacana karena terdapat satu kesatuan ekspresi pikiran yang dituangkan melalui tulisan dan perasaan perihal gagasan sentral atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis kepada khalayak ramai. Ya, itu tadi pada poin pertama. Selain memiliki satu ide pokok, wacana di dalamnya harus memiliki hubungan kohensi dan koherensi. Artinya, wacana itu memiliki keterikatan nih antar unsur dalam suatu teks, serta memiliki hubungan logis antar kalimat dalam suatu paragraf. Jadi maksudnya gimana tuh? Maksudnya koherensi itu kan adanya hubungan isinya, sama kohesi ada hubungan bahasanya gitu. Dan serasi harus saling berikatan dan harus secara logis memiliki keterkaitan yang sama dan serasi gitu. Karakteristik alinea keempat yakni kesatuan koheren dan padat. Artinya adalah dalam satu paragraf memuat banyak informasi, namun penjabarannya tetap secara singkat, jelas, dan juga padat. Yang kelima adalah logis dan sistematis. Artinya adalah paragraf disusun secara tertib, teratur, dan merujuk pada kaidah, serta bersifat logika atau rasional.